حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah zuhur rahimakumullah. 80 tahun Indonesia merdeka diwarnai dengan berbagai upacara, lomba, berbagai acara. Yang terakhir, Indonesia membara. Banyak analisa, tetapi jawaban yang saya kira paling jujur adalah ini mencerminkan kelemahan, kualitas atau integritas kepemimpinan dari waktu ke waktu. Pareto kepemimpinan mengatakan bahwa nasib sebuah bangsa, negara 80% ditentukan oleh kualitas, integritas pemimpinnya. Saya kira pendapat ini merangkum dari pendapat Al-Quran. Puluhan cerita dalam Al-Quran menyimpulkan bahwa kemungkaran, kesombongan sehebat apapun, Allah mengirim solusi dengan melahirkan pemimpin yang kokoh spiritual. Ada periode Namrud, Allah mengutus Ibrahim. Ada kepemimpinan Fir'aun yang di backup dengan kesombongan menteri dan DPR-nya, Haman, Bal'am ulamanya, oligarkinya namanya Korun. Diulang-ulang 70 kali lebih dalam Al-Quran. Bukannya Allah lupa, bukannya Allah kurang pekerjaan, tetapi itu mencerminkan betapa penting pelajaran. Kesombongan itu dihancurkan oleh seorang pemimpin namanya Musa, diewangi saudaranya Harun. Kepemimpinan spiritual ini pun diakui oleh pendiri bangsa 80 tahun yang lalu. Ketika merdeka, alinea pertama pembukaan, kalau dalam bahasa wartawan, alinea itu namanya incel ataupun lead, itu kalimat yang paling penting. Kalimat pilihan dari seluruh artikel itu. Apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya kemerdekaan ini bukan atas kehebatan pemimpin, tetapi atas berkat kekuatan spiritual. Bukan atas kekuatan akal, bukan atas kekuatan intelektual, tetapi atas kekuatan spiritual. Bahkan ketika kemudian Belanda membonceng sekutu untuk kembali menjajah Indonesia lewat Surabaya, Bung Hatta dengan teriak lantang, merdeka atau mati, Allahu Akbar, menang. Nggak masuk akal. Bambu runcing bisa menang melawan bombardir, melawan bedil, melawan meriam. Tidak masuk akal. Itulah yang disebut dengan kekuatan spiritual. Saya ulang, justru tidak masuk akal, bahasa Jawanya mokal. Itulah makna kekuatan spiritual. Rasulullah dalam perangan Badar, 330 orang Islam menang melawan kafir sejumlah 1.000 orang lebih dengan persenjataan 12-13. Kira-kira sama. Menang. Aneh bukan? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Itu masuk wilayah spiritual. Nah, kekuatan kepemimpinan yang punya kekuatan takwa atau spiritual, takwa dan memberi makna, itu saya kira yang melahirkan Indonesia merdeka. Mestinya mengisi kemerdekaan ini, para pemimpin juga mengisi dengan kekuatan takwa dan memberi makna.
Nggak usah jauh-jauh membandingkan dengan Rasulullah atau para sahabat. Bandingkan dengan pemimpin awal kemerdekaan. Kualitasnya jauh sekali. Bung Hatta, masih ingat? Wakil Presiden. Ketika wafat, di dompetnya masih terselip clipping. Tahu clipping ya? Potongan iklan sepatu Beli. Sepertinya Bung Hatta pengen naksir membeli sepatu Beli. Sampai wafatnya Wakil Presiden Republik Indonesia yang kaya raya itu tidak belum kuat membeli sepatu Beli. Wakil Presiden yang sekarang punya pabrik sepatu gitu, dan punya jet pribadi, kira-kira begitu. Ini bedanya. Perdana Menteri menjadi diplomat wakil Indonesia di Timur Tengah, menguasai 6 atau 7 bahasa. Namanya Muhammad Natsir. Dianggap sebagai fatsun politik, tokoh politik yang beretika. Masih ingat? Ketika selesai dari Perdana Menteri, dia ngusung sendiri barang-barangnya, pindah dari rumah dinas kembali ke kontrakannya. Bahkan jasnya pun adalah di dalamnya ternyata masih tembelan-tembelan Perdana Menteri. Sehingga kalau dibandingkan dengan para DPR, para menteri sekarang ini tentu jauh sekali. Oke, kembali kepada kualitas takwa dan memberi makna. Sehebat apapun anggaran teknologi dan senjata, sehebat apapun strategi untuk kedaulatan, bersatu sejahtera dan Indonesia maju, saya akan percuma kalau kualitas takwa dan integritasnya lemah. Kita mestinya belajar dari Nyun Sewu, tembok Cina. Masih ingat ya? Great Wall. Ada yang pernah ke sana? Saya 2 kali ke tembok Cina. Tembok itu dibangun abad 7 sebelum Masehi. Jadi 13 sebelum kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangun oleh Diang Sikyun kalau nggak salah, dibangun di atas bukit-bukit, membentang di utara Cina sepanjang 21.000 kilometer. Bayangkan 21 kali Pulau Jawa. Ya, di atas bukit bangunnya itu. Oke. Tingginya 9 meter, lebih tinggi dari ini. Kemudian lebarnya mobil simpangan, kira-kira 5 meter kira-kira. Untuk apa? Benteng. Menjaga Cina dari serbuan kaum nomaden dari utara, dari Eurasia. Apa hasilnya? Tembok ini utuh, tidak runtuh, tetapi Cina tetap kalah oleh kelompok utara. Kenapa kok bisa begitu? Halo? Kenapa kok bisa begitu? Bangunannya utuh, tetapi mental, spiritual penjaganya yang mau disuap oleh para musuh. Jadi setiap setengah kilo itu ada pos-pos penjaga. Runtuhnya bukan bentengnya, bukan teknologinya, kalah runtuh karena mental para penjaga dan pemangku kepentingannya. Sama di Indonesia, mau kemandirian energi, mau kemandirian apalagi pangan, itu juga percuma kalau mental pemangku kepentingannya tidak memunculkan takwa dan memberi makna. Misalnya kemandirian pangan, wayai panen malah impor beras, gitu. Kemandirian pangan, wayai giling malah impor gula, dan seterusnya dan seterusnya. Kembali kemandirian itu. Jamaah rahimakumullah. Cerita ini mestinya menyadarkan kembali kepada kita. Realitas ini menyadarkan kepada kita tentang sadar kepemimpinan. Sadar kepemimpinan. Pertama, sadarilah bahwa kita semua pemimpin dan akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Betul? Apa saja, keluarga, lembaga, tidak boleh. Yang kedua, sadarilah bahwa kita wajib memilih, melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa dan memberi makna. Loh, bukankah kita sudah memilih pemimpin waktu pemilu
saya curiga kita salah pilih. Yang kita pilih waktu pemilu itu bukan pemimpin dengan etikabilitas, bukan pemimpin bertakwa dan bermakna, tetapi yang kita pilih saat itu politisi karena basisnya apa? Elektabilitas dan popularitas. Ya, popularitas, elektabilitas, isine tas, gitu. Bukan pemimpin tetapi politisi. Mau bukti? Saya bukan memfitnah. Tempo tahun yang lalu memuat komposisi anggota DPR RI. Separuh lebih adalah terpapar politik dinasti. Artinya pimpinan partai, anaknya ketua partai, ponakannya, adiknya, dan seterusnya. Itu 50% lebih. 70% adalah pelawak dan artis. 70 orang pelawak dan artis. Sisanya adalah para pengusaha. Kalau nggak percaya, silahkan tunjukkan kepada kami pemimpin atau DPR yang mana saja, 5 saja, yang kira-kira mencerminkan kualitas, terpilih karena etikabilitas, karena tua dan karena bermakna. Ada? 5 saja. Saya kira sulit sekali. Itulah yang saya sebut betapa pentingnya kualitas kepemimpinan ke depan. Sepertinya kita gagal memilih pemimpin dengan etikabilitas, tetapi kebanyakan kita memilih politisi karena elektabilitas, popularitas, dan terakhir isinitas. Nah, kalau seperti ini jadinya, saya kira itu cerminan atas kualitas kepemimpinan yang sombong, yang arogan, dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, apakah ada pemimpin yang seperti itu di era sekarang ini? Berulang saya sampaikan, ada. Cuman jumlahnya yang tidak seberapa. Sebutlah, berulang saya sampaikan, di Surabaya pernah punya wali kota namanya Bu Risma. Punya nyali untuk membubarkan komplek pelacuran terbesar di Asia Tenggara namanya Doli. Meskipun dimusuhi para jenderal, dimusuhi oleh setan-setan karena disantet macam-macam ya, tetapi dia punya nyali bubar. Bandingkan kalau Doli itu diserahkan oleh para ustadz. Mungkin dalam acara parade pekan Maulid diundang ustadz-ustadz besar nasional di Doli untuk menyadarkan mereka. Seminggu ada parade ceramah. Kira-kira Doli menika tambah sepi napa tambah rame? Tambah rame, jamaah pengajian datang semua. Adik bapak-bapak gak mulih-mulih blulet ya. Pura-pura lali dalane kira-kira begitu ya. Ada pemimpin yang kedua, misalnya Jakarta punya gubernur, 2 minggu dilantik langsung membubarkan tempat maksiat terramai, tersentuh oleh aparat karena jadi langganan para pejabat. Namanya Alexis, dengan tanda tangan yang berani, urek, bubar sampai hari ini nggak buka lagi. Menteri zaman sekarang ada, Menteri Pertanian, ya, berani memasukkan, menghabisi anak buahnya sendiri yang mencoba main-main untuk urusan izin impor yang sekarang bermasalah itu ada. Cuman jumlahnya kok hanya 3. Coba se-Indonesia ini gak usah hakeh-hakeh 600 gitu aja. 600 itu gubernurnya Wiro, 30, kemudian bupatinya ada 560, selesai Indonesia ini. 600. Masa kita nggak bisa melahirkan 600 dari apa? 280 juta jiwa Indonesia. Saya kira itu PR untuk kita. Kalau mau semuanya selesai dari akarnya. Yang ketiga, kita wajib melahirkan pemimpin. Seperti doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan dan anak keturunan, bukan hanya anak tetapi juga cucu.
Apa? Yang qurrata a'yun, membanggakan karena prestasinya, karena rezekinya, karena pinternya, karena apa? Hafalan Qur'annya boleh. Tetapi cukup hanya sampai di sini. Doa berikutnya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak cucu kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saya khawatir. Kenapa langka, semakin langka pemimpin yang baik, banyak orang tua, doanya terus dibaca, prakteknya tidak terlaksana. Apa? Prakteknya melupakan unsur kepemimpinan. Hanya selesai kepada qurrata yun. Ketika ditanya oleh tetangga, oleh orang-orang desa, gimana anakmu? Alhamdulillah anakku sudah di wong kabeh. Gak ono sing dadi wong-wongan ya, gak ono sing dadi golekan. Seolah-olah ketika anaknya selesai sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, selesai masalah. Padahal itu semua dalam Al-Quran satu kata, qurrata a'yun. Kalau semua orang tua berhenti sampai di sini saja, maka barang sudah wajar kalau kemudian tidak lahir atau banyak orang tua mengabaikan waj'alna lil muttaqina imama, maka wajar kalau Indonesia langka krisis kepemimpinan yang bertakwa dan bermakna sampai sekarang ini. Jamaah rahimakumullah, saya kira juga lembaga-lembaga pendidikan baik yang Islam yang saya kira berkualitas seperti Al-Falah, Al-Hikmah, Al-Irsyad, sudah saatnya tidak lagi berprestasi. Tidak hanya qurrata a'yun, tetapi mesti mempunyai visi, misi, tekad melahirkan pemimpin. Sekolah pemimpin. Lebih dari sekedar prestasi, ya. Prestasi iya, intelektual iya, berkualitas ranking iya, tetapi lebih dari itu kualitas kepemimpinan. Sehebat apapun dia, kalau kualitas leadershipnya lemah seperti yang ada sekarang ini, sehebat apapun dia, kalau sombong, arogan, inilah yang terjadi di negara ini. Oleh karena itu, kembali saya kira sekolah baik di negara ini harus mengarahkan visi misinya bukan hanya berprestasi optimal, tetapi harus menjudgment, membranding diri sekolah pemimpin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, al-mu'min al-qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, meskipun di balik belakangnya tetap ada kebaikan. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Maka bersungguh-sungguhlah untuk memberi manfaat di era merdeka 80 tahun ini, dan tetap mintalah pertolongan dari Allah wala ta'jas, dan jangan kamu merasa lemah, karena Allah juga mengingatkan wal yahsalladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqillah wal yaqulu qaulan sadida. Dan takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah setelah kamu sekalian. Bapak Ibu, terakhir, intelektual dari Malaysia namanya Tun Nakwib Al-Atas dengan agak tegas mengingatkan kepada kita semua, ada dua kelompok manusia yang hari ini ada, ya, tetapi sama-sama bahayanya, yaitu the most dangerous creature in the world is a man. Makhluk paling berbahaya di dunia adalah manusia yang realize that he is Khalifatullah, but at the same time forget that he is an Abdullah. Dia sadar
mengejar sebagai pemimpin, tetapi pada saat yang sama dia lupa sebagai hamba Allah. Pemimpin yang hari ini digugat, diprotes, itu sadar sebagai pemimpin, tetapi nggak sadar sebagai hamba Allah. Sehingga sombong, arogan, nggak ada hati, nggak ada peduli, nggak ada empati tentang nasib negeri, rakyat yang diwakilinya yang sedang susah-susahnya itu. Dia sadar pemimpin berhak atas gaji, berhak atas transport, berhak atas tunjangan jabatan, berhak atas everything. Dia minta semuanya. Sadar haknya sebagai pemimpin, but at the same time lupa sebagai hamba Allah. Satu sisi di sana. Ini makhluk paling berbahaya. Sebaliknya di kelompok kanan, the most useless creature in the world, makhluk yang paling tidak berguna. Ya. Di alam ini, dunia ini adalah is a man, manusia, who realize that he is an Abdullah, but at the same time forget that he is Khalifatullah. Dia sadar sebagai hamba Allah, neng masjid, ngaji, tahajud, duha, zikir, berdoa, bersodakoh. But at the same time, pada saat yang sama, dia lupa sebagai pemimpin atau Khalifatullah. Jadi satu sisi umat Islam srowegep neng masjid ndonga tetapi abai terhadap kepemimpinan atau khalifatullah. Itu the most useless, makhluk paling tidak berguna di dunia. Di sisi sana dipimpin oleh makhluk yang tidak sadar sebagai hamba Allah. Sadarnya hak sebagai pemimpin itu disebut the most dangerous. Ya, in the creature in the world, makhluk paling berbahaya di dunia. Bayangkan kalau situasi ini dibiarkan terus, di sana negara dipimpin oleh makhluk-makhluk berbahaya ya di dunia, sementara umat menjadi makhluk-makhluk yang tidak berguna di dunia. Indonesia bisa-bisa tinggal nama. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada para pemimpin untuk sadar bahwa dia bukan sekedar Khalifatullah, tetapi juga sebagai Abdullah, hamba Allah. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.